Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Kalkulus 2. Kali ini kita akan masuk ke bagian kedua ya dari Kalkulus 2. Ini di yang kemarin sebelum UTS itu sebenarnya masih bagian dari Kalkulus 1 yang sudah pernah dipelajari ya. Nah, untuk sampai ke situ kita pelajari diferensial kemarin, kemudian ada sedikit tentang anti turunannya. Jadi di anti turunan ini kita nanti akan sampai kepada definisi integral ya, di mana lambangnya cacing seperti ini ya, mengintegralkan. Jika kita integralkan, maka kita akan peroleh anti turunan dari, sambil mengingat kemarin, dari misalnya kita punya 2x gitu ya, dx itu akan sama dengan ini, berarti dia benar-benar anti turunan atau lebih dikenal dengan integral tak tentu ya. Jadi tak tentu karena belum ada batas atas dan bawah ya. Sehingga secara anti turunan ini diintegralkan seperti biasa. Sama ya, x-nya pangkat 1 naik jadi 2. Dibagi dengan pangkat yang baru 2 ya. Ditambah dengan c kemarin ya. Ditambah c ya, suatu konstan. Mungkin di buku lain ditambah dengan k ya, sama ya. Nah, ini diperoleh anti turunan kita yaitu x kuadrat ditambah c. Nah, ini naikkan ya. Jadi yang semula kita punya 2x, kita akan naikkan kembali, berarti fungsi kita itu adalah x kuadrat ditambah c, suatu konstan terserah berapapun itu ya. Nah, ini namanya konsep anti turunan yang lama-lama menjadi integral tentu ya. Nah, pada topik kali ini kita akan bahas jika integral ini diberikan batas dari A sampai B ya. Jadi misalnya ini saya beri batas 0 sampai 1, maka hasil kita ini algoritmanya masih sama, kita mengerjakan integralnya atau anti turunannya dan kita mensubstitusikan batas atas 1 dan batas bawahnya 0. Dimana nanti karena ada C ini, suatu saat karena dia sudah tertentu, jadi yang awalnya tak tentu, tidak ada batas atas dan bawah, setelah diberikan batas dia akan menjadi tentu ya. Nah, sehingga nanti C ini bisa saja hilang karena nanti akan ada C dikurang C ya, seperti contoh ini ya. Jadi kita ganti, kita substitusi, setelah diintegralkan kita substitusikan dengan batas atas dikurang dengan batas bawah ya. Batas atasnya 1 kuadrat ditambah C. C tidak bisa berubah karena yang disubstitusi itu adalah X dikurang dengan 0 kuadrat ditambah dengan C ya. Di hasilnya adalah 1 kurang 0, C dikurang C, hasilnya adalah 1 ya. Jadi kita punya integral tentu ya. Jadi jika kita punya integral tentu ini ya, 1 nilainya, integral dari 0 sampai 1, atau integral dengan batas atas 1, batas bawahnya 0 pada fungsi 2x dx ya. Secara umum jika kita punya integral dari A sampai B pada fx gitu ya, fx kecil dx, maka kita akan peroleh fungsi fx yang besar, ini maksudnya diintegralkan, ditambah dengan c, karena tadi c-nya bisa hilang, boleh kita buang yang terbatas pada
atas, dan bawah. Nah, ini bisa disubstitusikan ya, di seperti ini, atau kita kurang lagi boleh. Di langkah yang pertama yaitu kita mengintegralkan seperti biasa pada integral tentu. Yang pertama sekali adalah integral seperti tak tentu. Kemudian langkah yang kedua algoritmanya adalah substitusikan batas atas dan bawah. Jadi cukup seperti itu ya. Jadilah integral tentu ya, yang awalnya anti turunan atau kita katakan sebagai integral tak tentu. Kenapa dia tak tentu? Karena dia muncul C ya. Nah, sekarang karena dia sudah jadi suatu angka, seperti contoh ini menjadi 1, tidak ada lagi variabel yang tidak diketahui, dia menjadi integral tentu ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi sama seperti pada integral tak tentu atau anti turunan. Nah, kita bisa menerapkan teknik-teknik integral ya, seperti yang kita punya sebelumnya ya. Jadi integral bisa dikerjakan dengan cara yang sangat gampang apabila fungsinya masih sangat sederhana. Integral dari AX dx gitu ya. Maka ini walaupun kita batasi pada fungsi, jangan AX dx ya. Ambil yang lain, misalnya integral pada X, misalnya xn ya, dx pada A dan B sesuai algoritma tadi, berarti kita tinggal mengintegralkan menjadi X pangkat yang baru gitu ya, seper n plus 1 yang dibatasi pada atasnya A dan B. Kalau mau dikerjakan ya substitusikan saja ini menjadi B pangkat n plus 1 per n tambah 1 dikurang dengan A n tambah 1 per n tambah 1 ya. Kalau ini lebih disederhanakan lagi ya. Nah, ini yang pertama, bahwa teknik dasar kita punya mengintegralkan, artinya menaikkan satu step ya, satu langkah ya dari awal yang kita punya. Nah, ini untuk fungsi yang sederhana. Pada saat dia berubah menjadi integral tentu, kita tinggal mensubstitusikan nilai batas atas dan batas bawah ya. Kemudian jika kita punya juga integral sin cos kemarin ya, nanti boleh juga kita cek dengan batas atas dan bawah, atau yang lebih rumit jika kita punya integral dari A sampai B pada fungsi-fungsi yang bisa dikerjakan dengan integral substitusi ya. Integral substitusi kemarin salah satu contohnya adalah bagian yang lain merupakan turunan dari bagian yang satunya ya. Seperti soal ujian di nomor 3C ya. Atau kita buat yang baru nih, misalnya saya punya X kuadrat ditambah 1 pangkat 9. Nah, di sini saya buat 2X ya. Nah, ini bisa diselesaikan dengan integral substitusi karena kita tahu bahwa X kuadrat plus 1 itu jika diturunkan dia menjadi 2X. Tetapi kita tidak bisa menggunakan aturan umum integral. Bisa kita kerjakan, tapi harus menggunakan perkalian atau perpangkatan sebanyak 9 kali, baru diperoleh hasilnya, kemudian kita integral perbagiannya ya. Cuma itu kan tidak praktis. Sehingga kita bisa memisalkan U yang paling tinggi pangkatnya X kuadrat ditambah 1. Nah, di ini pada saat turunan U menjadi DU, 2X tambah 1 X kuadrat menjadi 2X. Ini pada
dx ya. Jadi masuk definisi atau konsep dari turunan implisit perbagian ya U dan X. Nah, sehingga ini bisa saya rubah menjadi integral dari A sampai B. Ini 2X menjadi X kuadrat tambah 1 pangkat 9. Ini 2X dx. Sama persis dengan aturan integral tak tentu sebelumnya ya. Ini integral AB belum saya rubah ya, A sampai B. Ini belum dikerjakan. Kemudian atau ini bisa kita hilangkan dulu ya. Kita hilangkan dulu batas atas dan bawah, kita integralkan dulu sehingga kita peroleh U pangkat 9 2X dx adalah du ya. Berarti ini sama dengan U pangkat 10 per 10 ditambah dengan C ya. Tambah dengan C. Tapi karena dia menjadi integral tentu, tentunya ini kita rubah. U-nya itu adalah X kuadrat ditambah 1 dibagi 10. Ini lupa ya, pangkat 10 ditambah C yang terbatas pada A dan B. Jadi terbatas pada A dan B karena sebenarnya pada integral itu terkandung definisi X1 sama dengan A, batas bawahnya A, dan X2 itu sama dengan B ya. Jadi kita akan menggantikan A dan X-nya ya, variabel X bukan U. U itu hanya sebagai pembantu ya untuk mengintegralkan. Ya, nah ini integral. Oke. Nah, jadi segala macam yang berhubungan dengan integral tentu awalnya itu dari step langkah integral tak tentu, kemudian tinggal disubstitusikan atas dan bawah ya, batas atas dan batas bawah. Ini perlu banyak latihan ya nanti, termasuk ada nanti sin cos ya. Nah, nanti di sini kadangkala integral tentu itu diberikan terlebih dahulu konsep dari luasan ya, karena ini sebenarnya dekat dengan luasan. Jadi kalau saya punya seperti ini, jadi kadang-kadang tergantung bagaimana cara menyampaikannya, ada integral tak tentu itu, kemudian diberikanlah konsep luasan ya, untuk memberikan motivasi pada integral tentu. Ataupun sebaliknya, jadi integral tentu itu bisa atau luasan itu bisa disamakan dengan integral tentu. Misalnya kita punya tadi yang sederhana, saya punya persamaan Y sama dengan 2X ya. Jadi ada persamaan Y sama dengan 2X. Ini saya ambil Y sama dengan 2X. Ya, Y sama dengan 2X. Kita buat yang agak mirip, Y sama dengan 2X. Kemudian saya hitung di 1, 2X berarti 2 ya. Pada saat sumbu X-nya itu sama dengan 1, maka sumbu Y-nya sama dengan 2. Kita substitusi ya. Pada saat di sini 2, ini gambarnya agak kurang cocok ya. Harusnya dia punya skala yang lebih bagus nih. Ini hasilnya 4. Jadi seolah-olah di sini kita punya gambar kalau X-nya 1, maka pasangannya 2 kali X. Y-nya sama dengan 2. Kalau X-nya 2, maka Y-nya itu sama dengan 4. Nah, yang seperti ini, kemudian kita cari luasannya ya. Di luasannya itu yang saya batasi di sini. Dan di sini ya, ini harusnya lurus ya. Jadi, kita akan mencari luas yang bisa. Nah, ini yang kita mau cari.
luasan yang ada di antara 1 sampai 2 yang dibatasi oleh ini. Jadi kiri kanannya dibatasi 1, 2, kemudian atas bawahnya dibatasi oleh sumbu X yang bawah, yang atasnya dibatasi oleh Y sama dengan 2X ya. Sehingga secara integral tentu ini bisa disimbolkan menjadi, walaupun nanti di konsep matematika, di jurusan matematika ini harusnya ada jumlahan Riemann ya, tapi di tempat kalian di teknik informatika kita langsung pakai saja konsepnya ya. Jadi luasan yang seperti ini itu bisa disimbolkan menjadi integral tentu, integral dari batas bawahnya X1-nya itu sama dengan 1, X2-nya itu sama dengan 2. Jadi seolah-olah kita akan menghitung terbatas di kiri dengan batas 1 dan terbatas di kanan dengan X2 sama dengan 2 pada fungsi Y dx ya. Atau kalau mau lebih jelas sesuai dengan gambar kita, ini seolah-olah sebenarnya kalau kirinya 1, kanannya 2, maka yang atas itu Y, yang bawah itu ini Y1 ya, yang atas, yang bawah itu adalah Y2 dx. Nah, lebih disederhanakan dari 1 sampai 2, Y1 kita itu adalah 2X. Ini yang pertama Y1. Kemudian Y2-nya itu adalah sumbu X, yang tak lain adalah Y sama dengan 0. Yang dinamakan sumbu X itu adalah garis yang melewati Y sama dengan 0. Kadang-kadang Y2-nya itu tidak muncul kalau dia terhadap sumbu X ya. Cuma ini karena kita bahas tentang luasan, luasan pasti ada kiri, kanan, atas, bawah ya setidaknya. Jadi ada integral dari 1 sampai 2 pada 2X dx ya. Jadi secara integral nih hasilnya adalah kita integralkan dulu yang sudah kita kerjakan tadi, X2 dibagi, apa benar X2 dibagi 2? Salah ya. Jadi ini ternyata tinggal 2, ada 2-nya baru dibagi dengan 2 ya, pangkat yang baru dibagi. Plus C karena dia sudah ada ya atas bawahnya, plusnya boleh dihilangkan karena akan habis juga. Pada 1 sampai 2 yang tak lain adalah X kuadrat yang dibatasi dari 1 sampai 2. X kuadrat ya. Sehingga diperoleh 2 kuadrat dikurang dengan 1 kuadrat. Atau yang tadi salah ya penjelasannya, nanti tolong dikoreksi ya. 4 kurang 1, 3. Satuan luas ya. SL ini satuan luas. Maksudnya kalau pada sumbu Y dan X kita menggunakan cm, berarti cm kuadrat. Kalau kita menggunakan kilometer, kilometer kuadrat ya. Menggunakan meter tanda coupling berarti kan meter kuadrat. Nah, ini menggunakan cara yang pertama yaitu integral tentu. Nah, kita mau cek apakah ini juga berhasil menggunakan konsep luasan yang kita pakai di SD SMP. Kita tahu bahwa bangun ini itu seolah-olah seperti trapesium ya. Saya buat trapesium. Nah, trapesium berdiri seperti ini. Maka 1, 2 tingginya itu adalah 1. Ini antara 2 kurang 1. Maka yang ini tingginya, nah ini berapa nih? Alas bawahnya 4. Karena yang ini adalah 2. Trapesium luas sama dengan alas atas ditambah bawah dibagi 2 dikali dengan tinggi ya. Di alas atasnya itu adalah 2 tambah 4. Atas tambah bawah bagi 2 kali tingginya 1 ya. Jadi 6 bagi 2, 3 satuan luas. Nah, jadi awalnya kita ingin menghitung luasan. Luasan itu pada benda-benda yang teratur bisa digunakan rumus-rumus yang udah ada.
Misalnya persegi dengan rumus sisi kali sisi, persegi panjang, panjang kali lebar, trapesium, atas tambah bawah bagi 2 kali tinggi. Tetapi pada prakteknya, apalagi nanti pada dunia kalian, pada saat kalian memindai gitu ya, suatu daerah atau suatu citra wajah, nah pemindai-pemindai itu atau daerah-daerah yang ingin kita pindah itu tidaklah selalu bentuknya bagus, tidaklah selalu bentuknya persegi ya. Jika Anda mau memindai kapling nanti ya, kapling bisa saja bentuknya aneh-aneh ya. Atau memindai Pulau Bangka, mau ngitung luasnya ya kan. Dengan integral yang lebih tinggi lagi nanti kita tidak bisa menggunakan rumus-rumus itu. Sehingga kita punya metode yang baru tanpa menggunakan rumus, tapi kita bisa menghitung luasannya yaitu dengan pendekatan integral tentu. Jadi kenapa ada integral tentu? Karena salah satunya kebutuhan untuk menghitung luas pada benda-benda yang atau pada daerah yang dirasa tidak lagi bisa dihitung dengan rumus biasa. Nah, seperti itu. Jadi ini motivasi dari luasan ya. Jadi nanti kalau ada gambar, gambarnya tidak perlu lagi dihitung menggunakan ini. Tapi pada saat gambarnya bagus, silakan. Nanti kan Anda disuruh memilih mana yang lebih mudah digunakan, apakah rumus biasa apa menggunakan rumus integral tentu ya. Oke, ini jadi kebutuhan kita pada saat nanti luasannya aneh, bentuknya kita bisa menghitungnya dan ini sudah terbukti bahwa dengan cara yang sama, dengan cara yang berbeda hasilnya juga akan sama. Misalnya kita ambil satu contoh lagi ya, yang biasanya aneh dan kita mulai tidak bisa mengerjakannya dengan rumus ya. Jika ada rumusnya juga kadang-kadang males ngitungnya pasti koma-koma katanya. Misalnya saya punya persamaan Y sama dengan X kuadrat ya. 0, jadi sepertinya gambarnya seperti ini. Y sama dengan X kuadrat. Yang akan kita hitung adalah yang jaraknya 0 dan 1 ya. Kita akan pasti luas oleh 0 dan 1. 1 kuadrat 1 ya. Yang kita cari itu yang ini. Nah, ini bukan lagi suatu segitiga ya. Tapi dia ya suatu kurva lengkungan ya. Jadi bukanlah segitiga. Kalau segitiga kan lurus ya. Jadi kalau menggunakan rumus segitiga ini sudah ada selisih. Lumayan hilang, daerah yang hilang. Masih banyak error. Kalau kalian masuk ke analitik matematika komputasi, error itu kan harus diperkecil sedemikian rupa. Jadi pada saat nanti Anda membuat scanan wajah, pemindai wajah, sebisa mungkin Anda meminimalkan error antara wajah dan bukan wajah ya, mengklasterkannya. Jadi pada saat ini mengenali wajah atau bukan, nah itu pasti ada errornya. Nah, software yang bagus, aplikasi yang bagus itu kan bisa menghasilkan error yang seminimal mungkin. Walaupun pada prakteknya tidak mungkin tidak ada error ya, pasti ada error. Nah, kita akan hitung itu 0 sampai 1, maka dengan rumus segitiga gagal karena luasnya pasti kurang dari rumus segitiga. Maka kita ambillah teori yang tadi. Oh, saya mau menghitung integral karena kirinya dari 0, kanannya terbatas pada 1, pada fungsi x kuadrat dikurang dengan 0. 0 tadi karena x sumbu x. Sumbu x itu adalah y sama dengan 0 ya. Jadi ini selalu x kuadrat kurang 0 sebenarnya. Atasnya x kuadrat, bawahnya kan 0 pada dx. Maka tanpa bersusah payah kita bisa cari. Oh, ini x pangkat 3 dibagi 3 ya. Benar ya, seperti itu. Terbatas dari 0 sampai 1. Sehingga kita substitusikan nilainya 1 pangkat 3 per 3 ditambah dikurangi 0 pangkat 3 per 3. Hasilnya adalah 1 per 3 satuan luas. 0,3333 kan? 1 bagi 3 ya.
Beda kalau Anda mengerjakannya tadi menggunakan konsep segitiga. Kalau Anda mengerjakan konsep segitiga, yang sudah jelas tadi ada errornya ya, ketidaktepatannya, karena menganggap lengkungan itu lurus. Maka ini ada 1, di sini ada 1. Sehingga secara ketiga luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2 ya. Alasnya 1 kali 1 bagi 2. Jadi kita dapat luasnya setengah satuan luas. Jadi dia lebih besar ya. Karena tadi kita hanya mengikut lengkungan seperti ini. Nah, jadi ada selisih di sini yang harusnya tidak menjadi daerahnya, tapi terhitung. Jadi kita bisa membuat perhitungan kita akan lebih presisi ya, lebih valid dengan errornya seminimal mungkin. Oke, jadi itu yang pertama di pertemuan kali ini kita bahas tentang luas ya. Jadi di awal tadi ada integral tentu, kemudian ada luasan, dan luasan ini juga saya batasi di bagian pertama, luasan yang terbatas pada sumbu X ya. Jadi yang kita pelajari pada hari ini adalah tadi ada integral tentu dan teknik-teknik integral ya, pokoknya sama. Yang kedua adalah konsep luasan pada sumbu X, dibatasi sumbu X. Oke, di dua ini dulu yang kita kerjakan. Di integral tentu tadi sudah, dengan konsep integral substitusi juga boleh. Yang kedua adalah konsep luasan yang dibatasi pada sumbu X ya. Nah, nanti di minggu depan kita akan bahas tentang yang dibatasi pada sumbu Y. Kemudian bisa jadi yang terbatas di antara dua kurva. Jadi kurvanya itu tidak lagi pada X, tapi pada batasnya itu pada Y1 dan Y2. Kalau kita gambarkan dia sudah lebih komplit ya. Nanti kita akan lihat trennya minggu depan. Cukup mudah, nanti kita kerjakan. Jadi misalnya seperti ini, Y1 ada nanti Y2 seperti ini. Maka kita akan hitung misalnya luasan yang ada di antara A dan B ya. Jadi sebenarnya ini yang kita hitung. Nah, ini hampir sama konsepnya dengan sumbu X tadi. Kalau X tadi kan dikurangi dengan 0. Nah, ini juga dikurangi dengan Y kuadrat. Oke, itu di video kali ini, di pertemuan kali ini, kita pelajari tentang integral tentu, termasuk teknik substitusi yang tadi, kemudian bagaimana memotivasi hubungan antara integral dan luasan, kemudian kita coba bahas konsep luasan yang dibatasi dengan sumbu X. Oke, sampai di sini, nanti saya akan berikan lagi soal di classroom ya, agar Anda bisa jawab. Untuk latihan, boleh diskusi dengan temannya. Silakan nanti ya. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.